di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. mudah. Dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga Allah melindungi kita semua ya dalam kehidupan dunia dan di akhirat, karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, Allahu waliyuna fid dunya wal akhirah. Allah pelindung waliyuna, pelindung kita di dunia dan di akhirat. Jadi mau kemana lagi ya, mau nyari apa lagi kecuali kembali kepada Allah. Allah melindungi kita. Kalau kita melakukan maksiat ya Allah nggak lindungi gitu. Tapi tetap dikasih cahaya matahari, dikasih hembusan angin pagi. Sama untuk semua nikmat-nikmat Allah itu bertaburan ya, berloncatan di seluruh ujung semesta untuk manusia yang taat dan untuk manusia yang munafik dan untuk manusia yang segala macam kelakuannya, termasuk pejabat-pejabat kita yang tampaknya sangat takut ya dengan Anies Baswedan. Kenapa Anies Baswedan itu ditakuti? Karena pertama dia bersih ya. Mungkin Anies Baswedan tidak sudah tahu ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tuzakku anfusakum, jangan kamu ya merasa suci. Allah lebih tahu siapa di antara kalian yang bertakwa. Jadi meskipun kita tidak boleh menganggap diri suci, tapi kita mempersepsi ya Anies Baswedan adalah orang yang memiliki kriteria 0 dari kasus hukum, tidak punya kasus hukum ya, dan tampaknya sedang dicari-cari untuk kasus Formula E yang gagal itu, dan kemudian merambat ke rumput Jakarta International Stadium, kemudian sekarang sedang diusahakan untuk JIS diaudit semuanya ya, menurut pandangan pihak tertentu, yaitu pejabat-pejabat yang terkait untuk menjebak Anies Baswedan ya. Dan itu biasa saja dalam dunia politik yang penuh dengan intrik politik, segala macam dipakai untuk menjegal Anies menjadi calon presiden, dan tampaknya mereka memiliki amunisi terakhir, yaitu audit untuk JIS Jakarta International Stadium. Meskipun nggak terbukti, pada akhirnya juga nggak terbukti, tapi satu pressure ya, satu psychological war ya, perang urat saraf ya, untuk mendegradasi itu maksudnya, mendegradasi itu apa sih? Membuat nama baik Anies itu turun secara bertahap ya, di mata pemilih-pemilihnya, pemilih muda
itu menurut daftar pemilih tetap atau menurut pihak resmi, pihak yang berwenang, itu pemilih muda itu nanti pada tanggal 14 Februari 2024 jumlahnya 52% dari seluruh pemilih, itu artinya 106 juta orang pemilih ya. Makanya bagaimana mendegradasi Anies di kalangan anak muda, dan JIS Jakarta International Stadium itu adalah simbolisasi dari anak muda yang suka menonton sepak bola, bukan? Dan di situ akan dihajar ya. Jadi orang penjahat-penjahat di balik musuh-musuh Anies itu penjahat kelas yang nggak main-main ya. Dia juga punya ilmu ilmu hitam untuk membayang-bayangi ya, manuver-manuver Anies Baswedan yang mereka sebenarnya sudah tahu Anies adalah predictable ya, bisa diperkirakan karena dia ingin menegakkan keadilan untuk semua, dan dia mencoba untuk melakukan proyek-proyek, bukan proyek-proyek sosial, meskipun dia juga bergerak di proyek-proyek sosial seperti Indonesia Mengajar dan Turun Tangan dan Kita Bisa dan lain-lain. turuntangan.com maksudnya. Tapi dia juga melakukan proyek-proyek, melaksanakan proyek-proyek politik sebagai gubernur DKI, dan hampir tidak bisa dicela ya, menunjukkan keputusan-keputusan politik sebagai gubernur itu menunjukkan format berpikir atau ya format berpikir Anies atau pilihan-pilihan dia dalam menghadapi masyarakat. Dia berpihak kepada rakyat banyak ya, dan tidak berpihak pada oligarki. Dan keberpihakan yang nyata itulah yang menjadi kekhawatiran dari musuh-musuh Anies Baswedan ya. Di samping pertama Anies Baswedan adalah bersih ya dari kasus hukum ya, khususnya di DKI beda dengan Ahok ya. Ketika menjadi wakil gubernur dan gubernur DKI, Ahok ya, itu masih menyisakan persoalan-persoalan banyak seperti kasus rumah sakit Sumber Waras, kemudian pembelian lahan di Cengkareng Barat, kemudian Taman BMW, kemudian reklamasi Teluk Jakarta, kemudian proyek Transjakarta, ya kan, bis itu loh, kemudian penggusuran kampung akuarium. Beda dengan Anies ketika menjadi gubernur ya, tidak tersangkut kasus-kasus itu, kasus-kasus yang melibatkan uang ya. Semua kasus yang melibatkan Ahok adalah melibatkan uang karena selalu linkage, selalu terkait dengan posisi politik dia yang selalu memihak pada kelompok yang sedikit ya, kelompok oligarki atau kepentingan penguasa yang terkait dengan kelompok oligarki yang membiayai semua ya perhelatan politik saat Ahok dan Pak Jokowi itu menjadi gubernur DKI kan. Ya kita tahu yang mendukung Pak Jokowi dan Ahok menjadi gubernur DKI adalah bagian dari oligarki, yaitu Prabowo Subianto yang membawa Pak Jokowi ke Jakarta bersama adiknya Hashim Joyo Hadikusumo. Yang Joyo Hadikusumo itu kita lihat dari narasinya newsroomnya Najwa Shihab itu memiliki proyek air bersih di IKN ya. Jadi memang proyek IKN itu proyek oligarki sebenarnya, bukan proyeknya Soekarno atau meneruskan ide-idenya Soekarno. Bullshit lah meneruskan idenya Soekarno. Soekarno kalau mau menggagas satu ide, dia kerjakan, dia bisa keluar dari PBB, dia bisa membangun Masjid Istiqlal, ide-ide besar itu. Kalau hanya memindahkan kota mah gampang. Terus bisa membiayai perang melawan Malaysia, bisa merebut Irian Barat misalnya kan, Soekarno itu. Jadi proyek pemindahan ibu kota itu bukan cita-cita terbesar Soekarno, itu nggak terlalu penting sebenarnya, kecuali menjadi sangat penting di era sekarang karena terkait dengan besaran bisnis ya di balik proyek itu, yang sekarang ternyata proyek itu adalah ditinggalkan oleh para investornya seperti Masayoshi itu dari COA SoftBank, bahkan Tony Blair yang disebut sebagai penjahat perang karena ikut membunuh 1 juta anak-anak Irak dalam perang Irak yang penuh dengan kebohongan dengan alasan menyerang Irak karena apa? Karena adanya senjata pemusnah massal, dan itu dia bohong, Tony Blair, dan sedang dikecam untuk diseret ke pengadilan itu, pengadilan internasional. Tony Blair yang menjadi semacam dewan pengarah atau dewan penasihat di IKN.
Nah itu kasus-kasus itu akan menjerat ya orang-orang yang punya kasus itu, yang punya proyek itu, yang punya keputusan politik itu. Sementara Anies Baswedan terus dicecar karena memang dia bersih dari segi dosa-dosa politiknya dan juga bersih dari integritas pribadinya. Nggak ada kasus skandal seksual, nggak ada kasus skandal apa misalnya skandal hitam yang lainnya, keuangan dan lain-lainnya. Jadi ini yang ditakuti ya dari Anies ya. Mereka takut Anies ketika nanti memiliki kekuasaan, punya otoritas yang besar sebagai presiden RI tahun 2024 dengan anggaran yang ribuan triliun, meskipun meninggalkan beban-beban yang luar biasa dari pemerintahan sekarang di zaman Anies Baswedan, insya Allah jadi presiden, dia tetap ya tentu tidak akan lupa minta pertanggungjawaban orang-orang yang sudah membuat Indonesia itu rusak sekarang ini. Segala-gala impor ya. Proyek-proyek Cina aja sampai 15.000 lebih di Indonesia selama 2 periode ini kepemimpinan dari Pak Jokowi. Proyek-proyek Cina ya. Dan kita nggak tahu nanti setelah kekuasaan ini berakhir tentu masalah-masalah akan muncul satu demi satu ya. Kita lihat ya, banyak korupsi, banyak maling-maling ya di era pemerintahan sekarang muncul. Yang terakhir adalah kasus Basarnas yang menerima suap, yang membuat peraturan 10% dari setiap proyek di Basarnas itu masuk ke kantong dari siapa itu Pak Henry Alfiandi ya, kepala Basarnas yang juga sebagai Marsma perwira di Angkatan Udara, dan ketangkap tangan ya, bukan di Mabes Polri sebagaimana video sebelumnya kita ralat ya, saya ralat, tapi di Mabes TNI di Cilangkap di tempat parkir itu pengusaha atau rekanan atau vendor dari di Basarnas itu menyerahkan uang hampir 1 miliar dan ketangkap KPK ya di halaman parkir Mabes TNI di Cilangkap di Jakarta Timur itu. Itu kasus yang besar karena menurut KPK kepala Basarnas itu sudah menerima 88,3 miliar suap. Tapi sebelum itu, ya di era sekarang juga, itu yang sedang diadili Joni Plate, Menkominfo ya, Menteri Komunikasi dan Informatika ya, dari Nasdem itu, Sekjen Nasdem. Itu dia menerima uang 17 miliar, padahal proyek yang ditangani oleh Menko Info Joni Plate adalah senilai 10 triliun. Dan kemudian diduga dia merugikan negara 18,03 triliun ya. Jadi hampir lebih dari 80% itu proyek 10 triliun BTS itu, base transceiver station itu, yang memang diamanatkan dalam Kepres itu untuk membangun 4.200 BTS itu, ternyata sudah ada pembayaran tapi BTS-nya itu tidak jadi tower-tower yang akan membuat masyarakat terluar dan terpencil itu menikmati internet atau informasi, jaringan informasi itu lebih mudah. Ternyata tiang-tiang itu tidak jadi. Semua hanya jadi 1.795 tiang tower itu. Tapi pembayarannya sudah keluar uang sampai 88 triliun. Tapi yang diterima oleh Joni Plate 17 miliar katanya. Bukan 88 miliar sebagaimana kepala Basarnas. Nah, yang lebihnya itu, yang 8 triliun itu kemana? Dan itu tampaknya mengalir jauh ya. Sampai ke partai-partai, ke orang-orang besar, ke pemilik-pemilik perusahaan itu. Yang vendor-vendor itu termasuk vendor panel surya yang dimiliki oleh suami dari Puan Maharani, salah satunya kan, yang dulu muncul, yaitu Happy Hapsoro. Tapi semua tokoh-tokoh penting dalam pemerintahan, dalam politik, dari perusahaan-perusahaan itu hilang semua. Hanya yang menjadi korban dan yang dilokalisir adalah Joni Plate yang diadili dan bersama 8 orang ya dari perusahaan-perusahaan vendor itu. Jadi ini negeri yang penuh dengan maling ya. Nah, dalam konteks itu tentu Anies Baswedan kalau jadi presiden tentu sangat ditakuti ya oleh maling-maling itu dan oleh jaringan-jaringan hitam dari maling-maling itu.
tentu semuanya akan dipersoalkan secara hukum oleh Anies Baswedan, dan mereka tentu khawatir ya, sebagaimana kita tahu Perdana Menteri Najib yang digantikan oleh Mahathir dalam pemilu kalah dia, dan kemudian sekarang masuk penjara, termasuk karena dia menerima suap berapa triliun dari Tiongkok, dari Cina dalam proyek One Belt One Road untuk membangun jaringan kereta cepat di Malaysia Timur ya. Ya tentu ada suap itu dalam proyek-proyek Cina yang ngasih utangan yang gila-gilaan ke Malaysia. Dia dituduh memperkaya diri sendiri, termasuk istrinya itu hidup mewah ya. Itu orang nomor satu dari Perdana Menteri Malaysia, itu bisa dipersoalkan oleh penguasa berikutnya. Nah, dalam konteks Malaysia yang akan menjadi pelajaran, itu tentu orang-orang yang mengambil terlalu banyak di negeri ini tentu takut ya. Oleh siapa? Oleh Anies Baswedan. Anies tidak mengambil terlalu banyak ya. Ya kita nggak ada kasusnya dia yang sampai dia nggak ngambil uang dari uang rakyat ya. Bahwa ada kesalahan-kesalahan mungkin ya, seperti dulu soal kesalahan penganggaran yang soal lem DKI itu yang kemudian menjadi besar-besar, tapi kan uang itu nggak masuk kantongnya Anies. Tapi menjadi alat untuk memukul ya, menjebak atau menjerat Anies Baswedan. Nah, yang paling pokok kenapa orang-orang itu takut, lawan-lawan politik itu takut ya, baik dari pihak calon presiden ya, lawan-lawannya Anies, itu karena mereka itu berkaitan ya, berjejaring dengan kaum oligarki, dua baik Prabowo maupun baik Ganjar ya. Kalau Ganjar kan di fotonya itu katanya lihat dia pernah, atau dalam foto yang sengaja diviralkan, dia menerima kaum oligarki di lingkungan Jawa Tengah ya. Jadi dia sangat dekat, dan pembiayaan kita nggak tahu dari siapa sebenarnya kan. Nah ini sementara Prabowo sudah jelas ya, dia sudah jelas sekarang terang benderang kekayaan dia itu luar biasa ya. Bersama Hasim Joyo Hadikusumo yang mereka bertanggung jawab membawa Ahok dan membawa Pak Jokowi dari Solo dan dari Bengkulu, dari mana itu? Dari Bangka Belitung ya. Ahok yang kemudian dia menjadi manusia problematik, Ahok itu sampai kemarin dia akan dijadikan satu direktur utama Pertamina, kemudian ditolak oleh civil society, ditolak oleh politisi, dan ditolak oleh para akademisi Ahok yang dulu dipromosikan dengan hebat oleh Gerindra, oleh oleh Prabowo dalam satu kampanye ya. Di sebelah kanannya Prabowo adalah Pak Jokowi dengan pakai baju kotak-kotak, kemudian Prabowo pakai baju kotak-kotak untuk mendukung usaha-usaha mereka menjadi gubernur, dan sampingnya wakil gubernur Ahok pakai baju kotak-kotak. Di tengahnya adalah Prabowo. Jadi Prabowo harus bertanggung jawab terhadap manusia-manusia problematik sebagaimana yang kemudian disebut oleh banyak kalangan manusia problematik itu adalah Ahok dan juga Joko Widodo. Bagaimana menurut Anda? Komentar di sini, dan jangan lupa sholat subuh sudah jam 5:60. Untuk laki-laki itu ya usahakan untuk selalu di masjid, jalan kaki. Karena ada riwayat yang terkenal sahabat Rasulullah yang buta itu Ibnu Umi Maktum kalau nggak salah. Ya Rasulullah, saya hidup sendiri di Madinah ini, nggak ada yang bantu saya untuk menuntun saya ke masjid. Saya buta ya Rasulullah. Mohon izin tidak sholat berjamaah di Masjid Nabawi ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Apakah kamu masih mendengar azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah kamu masih mendengar azan? Apa jawab Umi Maktub? Ya, saya masih mendengar azan ya Rasulullah. Apa respon Rasulullah? Pergilah ke masjid. Jadi di zaman Rasulullah, orang buta yang nggak ada pembimbing jalan kaki dari rumah ke masjid itu tidak diizinkan untuk sholat sendiri di rumah, laki-laki ya. Tapi tetap tidak diizinkan oleh Rasulullah untuk sholat
di rumah kecuali sholat berjamaah di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Out of your mouth, you wish you were someone